Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Kurang semangat. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Sehat, luar biasa. Yes. Oke, nah jadi puji syukur hari ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat semuanya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Siapa petugasnya? Jesla, silakan maju. Dekat sini. Ya. Teman-teman, mari kita berdoa supaya kemarin kami yang berada di sekolah juga kami kembali bersyukur atas kebenaran Tuhan kami. Ini dari kami yang satu itu semoga kami kekuatan yang kami memainkan bahasa kepada kami. Demikian sementara kami akan mulai proses pembelajaran kami. Kami kau menolong dan memberkati kami agar kami dapat memahami semua materi yang kami memberkati juga bagi kita kepada dirimu, penghapus, pengerti, menjelaskan Amin. Oke, makasih nak. Oke, sekretaris, ada yang tidak hadir nak? Hadir semua? Oke, jadi bagus ya, berarti semua hadir, semua sehat, tidak ada halangan. Kita bisa belajar pada hari ini. Siap untuk belajar? Siap, Bu. Jessica, siap untuk belajar? Siap ya? Oke, nah jadi coba rapikan meja, kursimu, kiri kanan kalau ada sampah dikutip dulu. Ya, karena baru selesai istirahat, jangan kalau masih ada makanannya jangan dulu makan selama pembelajaran ya. Nanti dilanjutkan di istirahat kedua. Oke, sebelumnya pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Tentang, oke, Alvin silakan berdiri nak. Sistem pencernaan kimiawi dan mekanis itu sebelumnya, yang terakhir. Oke, silakan Elis. Gangguan pada sistem pencernaan. Nah, ada yang ingat nggak apa aja sih gangguan pada sistem pencernaan? Iya, silakan Caroline. Salah satunya penyakit diare. Dan masih banyak penyakit-penyakit lainnya, ya. Nah, coba perhatikan ini ya. Oke. Sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, Ibu mau tanya dulu. Kalian pernah nggak bagian tubuh kamu itu terluka? Pernah. Yang mana yang terluka? Ada lutut, ada tangan gitu ya kan? Nah, kenapa kamu bisa terluka? Jatuh. Ya jatuh, belajar naik sepeda ya, ada yang pernah? Nah ya, kayaknya rata-rata semua yang pernah belajar naik sepeda pasti pernah jatuh ya? Iya, jadi kalau jatuh udah luka, apa sih yang terjadi? Iya, bisa sampai berdarah. Jadi kalau udah terluka itu keluar darah. Nah, jadi anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang darah dan komponennya. Ya, kita akan mempelajari materi darah dan komponennya. Nah, apa sih tujuannya? Nah, jadi perhatikan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini,
Oke, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, melalui video pembelajaran, peserta didik mampu mendeskripsikan fungsi darah. Apa sih guna darah dalam tubuh? Kedua, melalui video pembelajaran, peserta didik mampu mendeskripsikan karakteristik masing-masing komponen penyusun darah. Ya. Yang ketiga, melalui video pembelajaran, peserta didik mampu menjelaskan fungsi masing-masing komponen penyusun darah. Keempat, melalui video pembelajaran, peserta didik mampu menganalisis proses pembekuan darah pada luka. Dan yang terakhir, melalui kegiatan presentasi, peserta didik mampu menyajikan hasil diskusi tentang pembekuan darah. Oke, nah jadi kenapa kita harus belajar? Ya, apa sih manfaatnya bagi kita? Nah, jadi kamu akan tahu apa sih fungsi darah dalam tubuh kamu, ya. Kenapa kamu harus menjaga tubuh kamu supaya kamu nggak terluka, supaya darah kamu nggak keluar, ya. Lalu apa saja sih komponen yang ada di dalam darah kita? Itulah fungsinya, itulah tujuannya atau manfaat pembelajaran kita pada hari ini. Oke, nah katanya klik aku. Ya, apa sih yang harus diklik? Nanti ya, nanti kita klik ya. Oke, nah jadi pada hari ini ya kita akan belajar dalam kelompok. Ya, kita akan belajar dalam kelompok. Nah, jadi nanti ini dimulai dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa sih Ibu Yani minta kita bawa laptop? Ya, kenapa sih hari ini kita belajarnya lain dari yang sebelumnya? Kenapa harus ada laptop di setiap kelompok? Nah, jadi Ibu mau beritahu, hari ini kita akan belajar menggunakan media PowerPoint. Nah, jadi nanti file tadi Ibu sudah bagikan di masing-masing laptop kalian, ya. Nanti di situ ada file PowerPoint, lalu nanti kalian akan belajar sendiri, akan nonton video sendiri, dan di sana nanti ada juga aktivitas siswa kalian akan mengerjakan LKPD dan ya hasil diskusi atau jawaban dari LKPD itu akan kalian kerjakan dalam PowerPoint, lalu akan kalian presentasikan di depan, ya. Nah, jadi mari kita lihat, ya. Nah, yang pertama, bergabunglah bersama teman kelompokmu, sudah ya. Nyalakan laptop dan buka file PowerPoint yang telah dibagikan guru. Ya, nanti dikerjakan, ini diperhatikan dulu ya. Kemudian klik slideshow untuk mengaktifkan semua menu. Bacalah petunjuk belajar dan langkah kegiatan pada LKPD yang telah dibagikan dan cermati pertanyaan dalam LKPD. Nanti akan Ibu bagikan juga hard copy-nya ya, hard copy LKPD. Nah, di sini di dalam PowerPoint itu nanti ada beberapa tombol seperti ini. Yang kayak rumah-rumah ini, ikon rumah ini artinya kembali ke menu utama kalau kamu klik. Lalu ikon tanda panah ke kanan berarti itu artinya pindah ke slide berikutnya. Kalau ikonnya ke kiri, tanda panah ke kiri itu artinya pindah ke slide sebelumnya. Lalu di dalam PowerPoint itu nanti sudah ada link bahan ajar. Ya, jadi klik link bahan ajar untuk mendapatkan informasi tambahan. Nah, begitulah mekanisme belajar kita pada hari ini. Ini petunjuk belajar kita. Jadi Ibu harap kalian bekerja dalam kelompok dengan sungguh-sungguh, bekerja sama, dan ingat, berdiskusi dengan tertib. Ya, paham ya? Oke. Nah, ada yang mau ditanyakan dari petunjuk tadi?
Sudah paham semua ya? Nah, mari kita lihat. Nah, oke, nah perhatikan. Ini kegiatannya lagi ngapain ya? Iya. Ada bawang, ya, bawang bombay, ada pisau. Lalu ini tangannya kenapa? Iya. Nah, saat kalian membantu ibu di dapur, ini biasanya cewek-cewek ya. Cowok-cowok ada nggak yang bantu mama masak di dapur? Ada juga ya? Ada. Oke, berarti bagus ya. Misalnya mengiris bawang atau memotong sayur. Pernahkah tanganmu terluka karena teriris pisau hingga berdarah? Pernah nggak? Pernah ya? Ibu aja sampai sekarang sesekali juga masih kena tangannya pisau kalau buru-buru gitu ya kan? Nah, jadi ini dari apa yang kalian perhatikan di gambar ini, coba rumuskan pertanyaan. Ayo, kalau ada nanti silakan tunjuk tangan. Rumuskan pertanyaan tentang gambar yang kalian perhatikan. Oke, Glory, silakan berdiri, Nak. Setelah beberapa darah keluar beberapa lamanya, darah yang awalnya keluar dari tubuh tadi dapat berhenti. Kenapa hal itu bisa terjadi? Oke, bagus pertanyaannya ya. Ibu ulangi ya. Kenapa kalau tangan kita udah teriris pisau ya, keluar darah. Lalu nggak lama kemudian darahnya berhenti sendiri. Kenapa ya bisa berhenti sendiri? Ya, Glo. Begitu pertanyaannya kan, Nak? Oke. Ada pertanyaan lain? Pertanyaan lain? Loh, masa nggak ada? Oke, silakan Alfa. Alfa Buaya. Contohnya ketika kita jatuh, kalau terlalu banyak mengeluarkan darah itu apa? Oke, bagus. Silakan duduk. Kalau kita jatuh ya dan banyak mengeluarkan darah, apa akibatnya ya kalau kita banyak mengeluarkan darah dari tubuh? Ada lagi? Ya, Alfa lagi nih. Silakan, Nak. Setelah darah mengurai, bagaimanakah proses darah tersebut bisa mengering? Oke, setelah darah kering, luka kering. Setelah luka kering, bagaimana? Bagaimana proses pengeringan luka? Ya, oke. Nah, jadi Ibu rasa cukup ya. Nah, jadi pertanyaan dari ketiga kawanmu itu bagus pertanyaannya, dan itulah nanti akan kita jawab dalam kegiatan pembelajaran. Ya. Nah, jadi sekarang Ibu mau bagikan dulu. Ini LKPD. Sebenarnya di dalam PowerPoint itu juga udah ada linknya ya. Udah ada linknya, tetapi biar bisa nanti bagi tugas, ada juga yang bisa melihat dari hard copy-nya. Tolong di off, Nak. Sama kelompok belakang satu. LKPD. Ya. Satu ya. Nah, untuk bahan ajar seperti tadi yang ada di petunjuk belajar. Mari kita lihat kembali. Nah, nanti ini ada link bahan ajar. Jadi tidak Ibu print lagi. Ada di dalam PowerPoint itu sudah ada, Ibu kasih linknya. Coba dibaca petunjuk LKPD-nya. Baca petunjuk LKPD-nya dulu. Ayo, Caroline silakan berdiri. Petunjuk belajar. Pertama, lakukan kegiatan dengan saling bekerja sama dengan teman sekelompok. Kedua, manfaatkan buku paket, belajar, dan bahan ajar untuk mendapatkan informasi yang tepat.
Ketiga, tanyakan pada guru apabila ada hal yang belum dipahami. Oke, silakan duduk. Nah, jadi sudah jelas ya, kamu juga punya buku paket, ada link bahan ajar, dan ada guru di depan kalau mau bertanya. Ya, oke. Silakan Ibu berikan waktu untuk menjawab LKPD-nya itu sebanyak 30 menit. Di dalam PowerPoint. Ya, jadi hasil diskusimu atau jawaban dari LKPD itu kamu buat dalam PowerPoint. Ayo silakan. Di situ ada video ya, silakan ditonton. Sekali lagi tidak perlu diisi di sini ya. Ini hanya pemandu saja. Isinya di dalam PowerPoint. Kenapa kelompok 5? Ya, dia nonton. Udah dapat. Sudah dapat videonya? Buka videonya dulu. Sudah? Videonya? Bentar ya. Klik slideshow dulu, baru bisa bekerja. Kembali ke menu home. Mana ini kursornya? Oke. Bentar ya. Itu video pembelajaran. Ya, klik. Oke. Apa nak? Ini Bu, ditulis contoh kan 91,5% air. Ditulis saja Bu. Oh, iya, boleh lah. Itu tergantung kelompoknya. Kalian udah tonton videonya? Belum. Ditonton videonya dulu, baru bisa dijawab LKPD-nya. Kasihan si Karen.
pertanyaan? Kenapa Jeremy? Sudah? Udah pada nonton rame-rame enggak? Atau cuman Anjan nih? Udah. Boleh juga digores-gores itu, nanti satu orang yang ngetik gitu biar cepat ya, cari jawaban, nanti kawannya ngetik. Nah ini bagus, nanti tinggal pindahkan ya kan. Tapi ini nanti nggak ada, nggak usah diisi, udah ibu hilangkan. Bisa dicerahkan layarnya, kayak gelap sekali, kayak masa lalu atau masa depan. Serius banget. Udah selesai nonton videonya? Sudah. Zat lain seperti tinggal di Boleh banget. Iyalah, harus pinter ya kan? Ngapain capek gitu ya, kerja cepat dan cerdas. Udah bisa lah ikut lomba LCC. jadi yang kita atas Kenapa tidak semangat? Ayo sama-sama Arif. Saya buatkan juga.
Gimana? Udah berapa selesai? Berdua. Enggak ada di dalam ini. Iya, nggak usah. Ikuti aja yang di LKPD, yang di sini. Apa nak? Fungsinya Bu, Fungsi apa nih? saudara mana? Ini tuh mau Harus lihat video. Harusnya ada di video dong. Mengantarkan Emang nggak ada di mineral, sini? mengantarkan mineral, oksigen. Kalau nggak ada, lihat di video. Harusnya di video ada. Ya, akhirnya mengetik itu. Iya. Udah berapa selesai? Semua? Udah berapa soal? Hah? Bisa ngerjakannya? Bisa, Bu. Aman. Waktunya nggak banyak ya nak ya? Boleh tulis dulu, nanti tinggal ngetik. dan tidak memiliki intisar. Udah siap semua? Kenapa nih? Apa nih? Enggak Bu, hanya menulis saja. Agak cepat ya nak ya, waktu kita nggak banyak ya. Jangan hanya fokus pada tabel ya, masih ada pertanyaan. Ya. Iya, mengantarkan oksigen. Kalau enggak kalian
Ayo, udah bisa langsung dikerjakan. Iya, belum lagi. Kurang tempat. Oh, diisi aja dulu nak, nanti diatur fontnya ya. Kalau ada waktu yang lebih. Gimana? Kecil keduanya 85% Jakarta. Loh, kok masih segini? Ayo, ayo. Ayo, semangat, semangat, semangat. Tuh, ya ampun. Aduh, mati lampu. Mati lampu. Oke, yang laptopnya mati langsung di LKPD kertas. Ini gelap gak? Ya. Lobek juga. Dah, di kertas aja ya. Tapi datanya udah diambil semua ya. Lanjut, di kertas aja. Siapa lagi yang laptopnya lobet? Ini langsung mati memang, total ya. Mana? Buka, buka. Ya. Gain. Apa ya? Kenapa terdapat banyak Bentar ya.
Di buku paket aja ya. Coba ini. Terus ini. Udah, bisa lagi. Ya. Nah, menariknya tadi. Oh ya, nggak apa-apa lah. Waktunya 5 menit lagi. Ini bisa dicolokin gantian. Ini bisa kah dicabut? Citra? Udah dapat? Udah. Iya kan? Udah aku bilang lagi. Ini mana ada? Oh, nggak apa-apa di bawah juga nggak apa-apa loh kalau. Nggak mungkin lagi. Ya udah. Oke. Kenapa hilang tadi? Ya hilang. Iya nggak apa-apa lah. Tabelnya udah selesai belum? Udah cukup kan itu. Wah, mati lagi. Lap lagi. Oke udah ya, tetap tenang ya. Yang baterainya lowbat nggak apa-apa, tulis di kertas. Mati lagi lampu. Eritrosi Pak. Eritrosi. Padam lampunya. Masuk ke selera merah. Ya selera merah. Eritrosi. Iya. Nomor 1 kalian udah belum? Bukan, tabel. Ini udah masuk ke sini. Parah. Tuh. Apa? Berarti ini udah mau selesai nih ya? Ya. Tabel udah? Enggak, tabelnya sudah. Tabel. Hai. Lagi.
Oke, sejauh ini ada kendala kah? Tidak? Lanjut. Gimana? Yang mana yang belum selesai? Bukan. Gak tau deh cara Diapain? pindah. Dipindah di bawah. Pinggirnya diambil. Ini sampai dia berubah tanda Nah, gini. itu kan. Oh iya Baru sih. dah. Ini baru tekan 2 kali, tahan gini. Ha. Yuk. Ya, Leukosit. benar. Ini leukosit. Udah lihat LKPD di dalam ini? LKPD, coba buka LKPD-nya tadi. Yang ibu kasih di sini. Ya, LKPD. Oke, besarin dong. Oh, udah kalian ganti ya? Apa gimana? Sudah, Bu. Masih ada nggak file awalnya? Masih, Bu. Buka, besarkan dulu layar ini. Nah ini, hanya ini yang
komponen, ciri-ciri, dan fungsi. Oh, letaknya Ya. nggak dikasih. Ya. Oke, ayo. Lanjut aja. Lanjut bang. Lanjut glukosidnya. Taruh ke pulang. Oke, waktunya habis. Oke, nah jadi gini. Coba semuanya perhatikan di depan ini. Semuanya perhatikan dulu. Ya. Semuanya perhatikan. Siapa yang sudah selesai tabel? Tabel ini ya Kak. Oke. Nah, jadi harusnya kita presentasi nih ya. Presentasinya harusnya pakai infocus atau proyektor, tapi karena padam lampu, padam listrik, akhirnya kita presentasi seperti biasa ya. Nah, oke, kita mulai dulu dari menyajikan tabel. Dipersilakan kelompok 2, silakan maju. Iya, bawa aja laptopnya di depan. Tiga-tiganya maju yuk. Boleh. Berdiri saja ya. Oke, semuanya perhatikan di depan ini. Oke, bentar ya. Nah, ini nanti kelompok 2 akan menyajikan dan kelompok lain memberikan tanggapan. Oke, silakan, Nak. Baik, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang tabel penyusun darah, plasma darah. Ciri-cirinya yaitu pertama, tersusun atas 91,5% air atau H2O. Yang kedua yaitu 8,5% zat cair. Fungsi dari plasma darah yaitu pertama mengangkut limbah, kedua menjaga keseimbangan cairan tubuh, ketiga membantu proses pembekuan darah, keenam menjaga keseimbangan asam dan basa. Oke, stop dulu. Sepertinya yang lain tidak memperhatikan di depan. Ya. Ya. Kita perhatikan dulu, kalau kelompok lain maju itu kita perhatikan, kita dengerin, ya, nanti kita kasih tanggapan. Oke, lanjutkan. Penyusun darah yang kedua yaitu eritrosit. Ciri-cirinya berbentuk bulat pipi dan bagian tengah cekung. Yang kedua yaitu tidak memiliki inti sel. Fungsinya mengangkut oksigen dari paru-paru ke jaringan tubuh dan membawa limbah karbon dioksida tersebut ke paru-paru untuk dihembuskan. Penyusun darah yang ketiga yaitu leukosit. Ciri-cirinya yaitu berbentuk yang tidak tetap atau bersifat ameboid dan mempunyai inti. Fungsi utamanya dari sel darah putih adalah melawan kuman atau bibit penyakit yang masuk ke dalam tubuh dan membentuk antibodi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sesi. Tabel saja ya. Yang selanjutnya adalah trombosit. Besar suara, Nak. Yang terakhir adalah trombosit. Ciri-cirinya adalah yang pertama, sel tak berinti, diameter 2-4 mm dan berbentuk trombosit beraneka ragam, yaitu ada bulat, oval, dan memanjang. Fungsinya itu cuma satu, yaitu untuk mengeringkan luka. Sekian dari hasil diskusi kami. Coba minta kalau ada tanggapan dari kelompok lain. Apakah ada tanggapan atau pertanyaan yang mungkin masih belum teman-teman pahami?
Oke, dari kelompok lain silakan berikan tanggapan. Iya, Puji, silakan berdiri. Kami dari kelompok 5 mau memberikan saran. Kan tadi di trombosit mereka hanya bilang fungsinya itu untuk menghentikan luka. Sebenarnya ada lagi fungsinya yaitu menghentikan atau membentuk menghentikan atau membentuk bentukan pendarahan pada luka dan mendeteksi kelainan media kronis pada berbagai penyakit yang disebabkan gangguan pada pengumpulan darah. Oke, silakan duduk Puji. Makasih ya Puji. Nah, jadi tambahan dari kelompok 5 ya. Dari kelompok 5 berdasarkan apa yang kalian presentasikan ya, bagian trombosit tadi kelompok 2 mengatakan bahwa fungsinya hanya satu, yaitu mengeringkan luka. Nah, tambahannya ada tambahan lainnya, yaitu menghentikan pendarahan, keluarnya darah, dan mendeteksi apa Puji? Iya, ya, mendeteksi gangguan pada terjadinya penggumpalan darah. Oke, bisa diterima ya. Oke, ada lagi yang mau menanggapi? Mungkin ada yang kurang atau juga ada yang lebih. Gimana? 8? Pas? Baik. Silakan ditutup. Sekian dari hasil diskusi kami. Jika ada kesalahan kata kami, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Sekian dan terima kasih. Oke, berikan tepuk tangan. Oke, nah jadi bagus ya, kelompok 2 sudah mengerjakan di dalam PowerPoint ya, dalam bentuk PowerPoint. Namun karena kendala yang tidak bisa kita elakkan, ya terpaksa presentasinya seperti biasa. Ya, baik. Sekarang kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Kelompok manakah? Kelompok 5. Silakan maju kelompok 5. Kelompok 5 ya? Ya, kelompok 5. Sudah siap? Iya. Oke lah, kelompok 5 silakan. Nggak usah jauh-jauh, dekat-dekat. Baik, kami akan menjawab pertanyaan mengenai soal pertama. Jika sel darah merah tidak dapat mengirimkan oksigen ke sel-sel tubuhmu, bagaimana kemungkinan kondisi jaringan tubuhmu? Jawaban kami yaitu, kondisi tubuh akan terasa sakit seperti lesu, pusing, dan tubuh akan merasa lemah pada saat melakukan aktivitas. Pada soal kedua, bagaimana cara kerja trombosit untuk menghentikan pendarahan pada luka? Trombosit akan mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin dan akan menjaring sel darah merah sehingga luka tertutup dan darah tidak menipis lagi. Sekian hasil presentasi kami. Jika ada kesalahan dan jika ada tanggapan jika ada dan tanggapan, saran. boleh disampaikan. Oke, nah jadi kelompok 5 sudah membacakan hasil ya diskusinya. Kelompok lain adakah yang mau menanggapi? Oke, Paulus. Pada bagian pertanyaan pertama sama kelompok 5, dikatakan di situ apa dampaknya jika darah tidak mengirimkan oksigen ke sel-sel. Jadi bagaimanakah jaringan tersebut? Jadi jaringannya bukan hanya membuat pusing, lelah, tapi bahkan bisa menyebabkan kematian pada jaringan sel tersebut. Oke, sekian. Oke, terima kasih Paulus. Ada tanggapan lain? Ada tanggapan lain untuk yang soal nomor 2-nya? Oke. Baik, close.
tutup. Sekian dari kami ucapkan terima kasih. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 5. Baik, kita lanjutkan kelompok 4. Kelompok 4. Ya, yang lain perhatikan. Ya, ini dilanjutkan nomor 3. Halo. Baik teman-teman, kami dari kelompok 4 akan menyajikan yaitu sebenarnya dipaparkan di atas, namun karena situasinya tidak mendukung, maka pekerjaan kami yaitu membuat diagram proses pembekuan darah yang akan dijelaskan teman kita, Paulus. Nah, sebelum dijelaskan digambarkan dulu di atas. Ya, digambar diagramnya, dibuat diagramnya. Mau butuh ini? Yang merah juga boleh. Besarkan ya. Ada yang boleh bantu? Dekat aja di sana. Coba diperhatikannya, nanti kalau beda disanggah.
Oke, silakan dijelaskan di papan tulis ya. Baik teman-teman, bisa diperhatikan depan. Inilah diagram proses pembekuan darah. Lalu akan dijelaskan dengan kita polis. Nah, pertama-tama saat terjadi luka, nanti trombosit akan pecah di bagian kasar dari luka, dan trombosit akan mengeluarkan enzim trombokinase atau tromboplastin. Nah, kemudian dengan bantuan ion kalsium dan vitamin K, mengubah enzim trombokinase menjadi protombin. Dan saat itu juga protombin berubah menjadi trombin, dan trombin berubah menjadi fibrinogen, dan fibrinogen berubah menjadi benang-benang fibrin, dan akhirnya luka tertutup. Wah, good. Oke, Baik, sekian minta tanggapan. pembahasan kami. Kalau ada tanggapan, saran bisa dipersilakan. Oke, jika ada sanggahan, saran, pendapat, dipersilakan. Ada? Udah pas? Sudah? Trombin berubah menjadi fibrinogen? Berubah? Pas? Ya, Arif, silakan. Tapi udah dibacain. Apakah trombin berubah menjadi fibrinogen? Ibu mau tanya, trombin berubah menjadi fibrinogen? Ayo dong yang lain. Kalau kalian tidak mau menanya, ibu aja yang tanya. Berubah menjadi. Oke, Alvin. Jadi trombin itu akan membantu fibrinogen ini untuk mengubah fibrinogen ini menjadi benang-benang. Jadi bukan berubah, mengubah. Oke, gimana kelompok 4? Ya Bu, pas. Nah, jadi ini untuk semua kelompok 4 dan semua kelompok ya, penggunaan kata-kata itu memiliki arti yang berbeda. Berubah menjadi dengan mengubah itu artinya lain, ya enggak sih? Ya kan? Nah, jadi hati-hati dalam menggunakan kata. Baik, adakah yang lain? Nah, si Vincent udah jempol dari belakang. Artinya udah pas gitu ya kan? Silakan ditutup. Baik, sekian penjelasan kami. Terima kasih atas saran dan sarannya. Sekian dan terima kasih. Oke, tepuk tangan. Oke, nah jadi mantap ya. Bagus. Ibu lihat diagramnya juga sudah bagus. Oke. Yang lain diagramnya seperti ini atau ada yang berbeda? Oke, berarti semua seperti ini diagramnya ya, menyerupai seperti ini. Baik anak-anak, untuk kelompok yang belum tampil ya, akan kita tampilkan di pertemuan berikutnya ya, karena kita nggak cukup waktunya kalau harus menampilkan semua. Baik, dari apa yang sudah kita pelajari, udah diskusi, udah ngerjakan LKPD, apa kira-kira kesimpulan yang kalian ambil dari pembelajaran pada hari ini? Oke? Ini tadi kelompok yang belum tampil dulu yang memberikan kesimpulan. Oke, silakan Alfa.
Oke, komponen darah, ya. Komponen darah, oke, ada plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Apa nama lain dari sel darah merah? Kok trombos? Eritrosit. Sel darah putih? Leukosit. Apa tuh namanya tadi? Keping darah? Trombosit. Nah, jadi harus tahu ya. Oke, ada lagi kelompok kelompok 8. Saya baru tahu ternyata jika ada bagian tubuh yang luka itu akan dibantu oleh trombosit untuk mempercepat untuk menutup lukanya. Saya pikir selama ini karena karena cahaya sudah matahari. Saya baru tahu bahwa ada trombosit yang membantu untuk menutup. Oke, nah ini unik sih. Ini unik ya. Ibu juga baru dengar ternyata si Alvin itu mengira darah itu bisa berhenti karena ada sinar matahari. Oke, nah jadi bagus ya. Berarti ada manfaatnya belajar hari ini. Nah, kenapa darah kita itu bisa berhenti ya? Kalau ada luka darahnya bisa berhenti keluar, itu karena ada trombosit yang nanti dia akan menempel di sekitar luka, tapi dari dalam ya. Lalu ini tadi ya, proses pembekuan darahnya. Nanti dia akan mengeluarkan benang-benang fibrin yang akan menutup luka sehingga darah itu tidak lagi keluar atau berhenti. Ada yang lain? Kelompok Frisky, kelompok 7, silakan berikan kesimpulan, Nak. Ya, silakan Alvin. Sama-sama Alvin nih. Kesimpulannya. Kesimpulannya, darah tersusun dari yang paling besar itu atau yang paling banyak itu darah, yang disusul oleh kedua yang paling banyak itu sel darah putih, dan ketiga sel darah putih Merah. plasma darah merah, sel darah putih, dan trombosit atau keping darah. Oke, silakan duduk ya. Nah, jadi dalam komponen darah tadi juga jumlahnya semua nggak sama ya. Yang paling banyak menyusun darah adalah plasma darah. Lalu ada sel darah merah yang jumlahnya berapa kira-kira? 4 sampai 5 juta setiap satu tetes darah. Bayangkan hanya satu tetes darah tapi jumlahnya 4 sampai 5 juta sel darah merah. Ya, satu tetes darah itu sekitar 1 mm kubik. Kalau sel darah putih berapa? 8.000. Sekitar 8.000 sel setiap 1 mm kubik. Oke. Kelompok 3, beri kesimpulan. Sel darah putih memiliki 5 jenis sel, yaitu yang pertama sel granulosit yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu eosinofil yang mengandung granula merah, kedua basofil yang mengandung granula merah, dan yang ketiga adalah neutrofil yang granula biru, dan yang ketiga neutrofil yang mengandung granula putih. Yang bagian agranulosit yaitu ada 2. Yang pertama limfosit dan leukosit sebagai yang paling besar. Oke, nah jadi sel darah putih itu terbagi lagi. Ada yang bergranula dan ada yang tidak ada granulanya. Ya. Granula itu adalah bintik-bintik di dalam sel darah putih. Ya. Yang bergranula ada 3 dan yang tidak bergranula ada 2. Nah, kemudian
secara keseluruhan ya masing-masing komponen penyusun darah ini memiliki fungsi yang beda. Fungsi utama yang kalian tahu sel darah merah sebagai apa? Iya, mengantarkan oksigen ke seluruh tubuh dan mengikat karbon dioksida untuk dikembalikan ke paru-paru. Oke, lebih jelas kita pelajari di minggu depan, pertemuan selanjutnya maksudnya. Kemudian sel darah putih, apa fungsi utamanya? Iya, melawan kuman ya, atau virus yang masuk ke dalam tubuh. Dan yang ketiga, ini trombosit. Iya, ya menutup luka atau proses pembekuan darah. Baik, itu saja ya kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Nah, anak-anak, karena kita sudah selesai belajar, kita juga sudah menyimpulkan. Ibu harap nanti kesimpulannya kalian catat, kalian lengkapi buku catatan kalian. Nah, selanjutnya dari pembelajaran kita pada hari ini, mari kita melakukan refleksi. Nah, apakah ini nanti dari refleksi ini ya, yang kalian sampaikan adalah apakah kalian senang dengan pembelajaran hari ini? Lalu apa yang kalian senangi dari pembelajaran hari ini? Atau ada sesuatu yang saya merasa ada yang kurang dari pembelajaran hari ini? Oke, silakan. Dimulai dari kelompok yang belum berbicara. Yang merasa dirinya kelompok berapa nih? 6, silakan. Dari pembelajaran ini saya tahu kalau misalkan jika tubuh terlalu banyak sel darah putih dapat menyebabkan penyakit leukemia. Oke. Dampak ya. Efek samping jika sel darah putih itu terlalu banyak. Oke, ada yang lain? Kalian senang gak dengan pembelajaran hari ini? Ayo, silakan Glory. Oke, nah jadi Glory senang karena ada tambahan ilmunya. Yang lain ada nggak? Karena kita belajarnya hari ini pakai laptop, ada nggak yang merasa senang atau ada juga yang merasa sedih nanti? Oke. Pelajaran kali ini pasti sangat senang ya, karena kita juga menggunakan alat elektronik dan kita bisa melihat di PowerPoint ada gambar-gambar yang menarik yang membuat kita semakin bersemangat untuk belajar. Oke, Caroline bersemangat. Ibu harap tetap bersemangat ya Caroline ya. Silakan, mungkin kelompok 3 mau menyampaikan unek-uneknya. Silakan, Jevika. Apa ya kendala hari ini karena belajar pakai laptop kira-kira Jevika? Kendala kami kelompok 3 karena kami kan laptopnya juga harus dicas, terus lampu juga mati, jadi kayak kurang nyaman, beda dari yang lain. Oke. Aduh. Jadi nggak apa-apa ya Jevika. Baik, itu karena masalah teknis. Jevika hari ini merasa sedih karena beda dengan yang lain. Karena laptopnya ya harus dicas sedangkan listriknya padam. Ya, begitu juga mungkin hampir semua ya, yang harusnya kita presentasi itu menampilkan di depan, ternyata hari ini kita tidak bisa melakukannya. Semoga di pertemuan berikutnya listrik ini bersahabat sama kita ya, bersahabat. Baik anak-anak, harusnya juga hari ini kita akan mengerjakan soal, Ibu tampilkan di PowerPoint. Tetapi karena nggak bisa juga, maka ini nanti akan Ibu bagikan saja soalnya di grup WA. Ini nanti kalian isi di kertas jawaban ya. Kemudian pembelajaran kita berikutnya adalah tentang sistem peredaran darah ya. Oke. Ya. Pembelajaran kita berikutnya yaitu tentang jantung dan pembuluh
Dara, jadi Ibu harap kalian kian baca-baca di rumah supaya ada bekal kalian ya. Baik anak-anak, pembelajaran kita sudah selesai dan juga sudah bel istirahat. Sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, silakan Frisky berdoa. Teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Adalah menolong kami sehingga kami bisa melewati proses pembelajaran. Bapa berkati kami agar semua perkara yang ini dapat kami terapkan dalam hidup kami. Ya Bapa, ini adalah sikap pembelajaran melalui Yesus sampai amin. Oke, makasih Frisky. Baik, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Nanti file LKPD-nya dikumpulkan kembali sama Ibu. Dan Ibu ucapkan terima kasih. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Tetap semangat. Selamat pagi, Yahoo!